Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan beberapa materi dari mata kuliah Fisika Inti. Saya Muhammad Arif Alibudin, NIM 186400036. Saya sebagai pemateri pertama tentang atom. Ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, inti atom, nomor atom, dan massa atom. Yang kedua, ukuran dan massa atom. Dan yang ketiga, ukuran, massa, dan bentuk inti. Yang keempat, massa defek atom. Dan yang kelima yaitu energi ikat inti atom. Nah, mulai pembahasan dari apa sih atom itu? Atom merupakan bagian terkecil dari suatu zat atau unsur yang tidak dapat dibagi-bagi lagi dengan cara reaksi kimia biasa. Atom sendiri terdiri dari inti atom yang terletak di pusat atom dan sejumlah elektron yang letaknya berada di luar inti atom. Inti atom itu sendiri terdiri dari partikel bermuatan positif atau proton dan partikel netral atau neutron yang dikelilingi oleh partikel elektron yang bermuatan negatif. Dapat dilihat seperti pada gambar di samping. Atom suatu unsur memiliki jumlah proton berbeda-beda atau yang bisa juga disebut dengan nomor atom. Tanda atom yang lengkap dapat ditulis seperti berikut, di mana X sama dengan lambang atau simbol atau tanda atom suatu unsur yang disebut nukleus, Z sama dengan nomor atom, A nomor massa, N nomor neutron. Nomor atom menunjukkan jumlah muatan positif dalam inti atom, yaitu jumlah proton. Jika atom bersifat netral, maka jumlah muatan positif dalam atom harus sama dengan jumlah muatan negatif elektron, sehingga nomor atom juga menyatakan jumlah elektron. Hal tersebut juga bisa dijabarkan seperti berikut, di mana Z nomor atom, Np jumlah proton, Ne jumlah elektron. Atom yang melepaskan elektron berubah menjadi ion positif. Sebaliknya, atom yang menerima elektron berubah menjadi ion negatif. Nomor massa melambangkan jumlah proton ditambah jumlah neutron atau disebut juga jumlah nukleon. Atom terdiri dari proton, neutron, dan elektron, sehingga massa atom merupakan penjumlahan dari massa proton, massa neutron, dan massa elektron. Hal tersebut dinyatakan dalam rumus massa atom sama dengan massa proton plus massa neutron plus elektron, atau A sama dengan P plus N plus E, di mana A massa atom, P massa proton, N massa neutron, E massa elektron. Selanjutnya, apa itu massa atom? Massa atom adalah kumpulan massa dari semua neutron, proton, dan elektron dalam satu atom, khususnya ketika atom tidak bergerak. Satuan atom biasanya disebutkan dengan AMU atau AMU. Selanjutnya, satu atomik massa unit AMU adalah 1/12 dari massa atom. Kita contoh carbon-12. Dalam tabel periodik, kita dapat menghitungnya dengan ini. Pertama, ubah persentase menjadi nilai desima dengan baginya dengan 100. Selanjutnya, gandakan massa atom setiap isotop dari nilai desima ini dan tambahkan hasil akhirnya. Oke, kita ke perhitungan. Contoh perhitungannya, 98% isotop C-12 dan 2% isotop C-13 di alam. Oke, 0,98 diperoleh dari pembagian 98 dengan 100.
0,012 diperoleh dari pembagian 2 dengan 100. Oke, kita mendapatkan hasilnya. Kita tambahkan semua menjadi 0,26. Jadi, kita dapat jawaban akhir 76 plus 0,26 sama dengan 12,02. Kita dapat mendapatkan berat atom karbon unsur kimia sebesar 12,02. Selanjutnya, perbedaan antara berat atom dan massa atom. Berat atom, bahwa berat atom adalah berat rata-rata suatu elemen berkenaan dengan semua isotop dan kelimpahan relatifnya. Selanjutnya, massa atom adalah massa atom tunggal sebuah atom. Kita harus menghitung berat atom menggunakan persentase kelimpahan dari semua isotop unsur kimia di alam. Kita dapat menghitung massa atom hanya dengan menambahkan massa proton, neutron, dan elektron dari sebuah atom. Saya Farhatus Sania Agustina, NIM 1864415. Di sini saya akan menjelaskan tentang ukuran, massa, dan bentuk inti. Inti atom terdiri dari proton dan neutron. Dalam eksperimen hamburan Rutherford membuktikan bahwa inti mempunyai ukuran dan bentuk. Untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang ukuran inti. Ukuran jari-jari inti ini tuh 1 Fermi atau 10 pangkat min 15 meter. Bisa juga dirumuskan R sama dengan R0 kali A pangkat sepertiga, di mana R adalah jari-jari inti atom, A adalah nomor massa, dan R0 di sini sudah diketahui nilainya, yaitu 1,2 kali 10 pangkat min 15 meter. Ukuran inti atom ini jauh lebih kecil daripada ukuran atom itu sendiri, dan hampir sebagian besar tersusun dari proton dan neutron. Hampir sama sekali tidak ada sumbangan dari elektron. Untuk yang kedua yaitu bentuk inti. Inti atom mempunyai bentuk yang berbeda-beda, dipengaruhi oleh kerapatan proton dan neutron. Akan tetapi sebagian besar bentuknya itu menyerupai bola dan permukaannya tidak jelas. Dan yang ketiga yaitu massa inti. Massa inti atom seharusnya sama dengan total massa proton dan massa neutron, atau MP plus Mn. Akan tetapi massa inti ini selalu lebih kecil daripada jumlah total proton dan neutron tersebut. Maka selisih antara keduanya itu disebut massa defect. Saya Rizka Isnaini Kurnia, NIM 186400006. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang massa defect atom. Kita mengetahui bahwa inti atom tersusun dari proton dan neutron, sehingga massa inti adalah jumlah massa proton ditambah massa neutron, di mana proton dan neutron sebagai nukleon. Namun, massa inti selalu lebih kecil daripada massa nukleon atau lebih kecil daripada massa proton ditambah neutron. Jadi, ada selisih antara massa nukleon dengan massa inti. Selisih tersebut dinamakan dengan massa defect. Massa defect ini berubah menjadi energi yang mengikat inti. Energi tersebut disebut dengan energi ikat inti. Inti atom dengan lambang XZA memiliki sejumlah proton sama dengan Z dan sejumlah neutron sama dengan A dikurangi Z. Jika massa proton MP dan massa neutron Mn, maka jumlah total massa proton dan massa neutron atau massa nukleon sama dengan Z kali MP ditambah A kurangi Z dikali Mn. Dan jika massa inti atom adalah M, maka massa defectnya dapat dihitung berdasarkan rumus berikut. Delta M sama dengan Z dikali MP ditambah A dikurangi Z dikali Mn dikurangi M. Selanjutnya yaitu gaya ikat inti. Gaya ikat inti adalah gaya yang menyebabkan nukleon bisa bersatu atau mengikat di dalam inti. Gaya ikat inti ini menyebabkan proton dan neutron tetap berada dalam inti. Gaya ikat ini bekerja antara proton dengan proton, proton dengan neutron, atau neutron dengan neutron. Gaya ikat inti bekerja pada jarak yang sangat dekat sampai dengan jarak
pada diameter inti atom, yaitu sekitar 10⁻⁻15 meter. Saya Muhammad Fikri, NIM 176400051 akan menjelaskan mengenai pembahasan terakhir yaitu energi ikat atom. Berdasarkan hukum kesetaraan massa energi Einstein, massa inti atom berkurang karena diubah menjadi energi ikat. Energi ikat merupakan energi yang digunakan oleh partikel-partikel penyusun inti atom agar terpisah dengan elektron. Dengan berdasarkan hukum kesetaraan massa energi Einstein, energi ikat merupakan hasil kali defek massa atau delta M dengan kecepatan cahaya kuadrat. Massa-massa tersebut biasanya dinyatakan dalam satuan massa atomik dengan nilai tiap satuan massa atomiknya setara dengan 931,5 MeV. Oleh karena itu, persamaannya dapat ditulis menjadi delta M kali 931,5 MeV. Nah, pesannya energi ikat inti ternyata tidak selalu menggambarkan tingkat stabilitas inti. Karena pada umumnya, inti yang memiliki nukleon lebih besar memiliki tingkat stabilitas inti yang lebih rendah. Oleh karena itu, kita perlu menyatakan besaran energi yang terkait langsung dengan stabilitas inti, yaitu energi ikat per nukleon, dengan cara membagi energi ikat total dengan jumlah seluruh nukleon. Semakin besar energi ikat inti suatu nukleon, maka akan semakin besar kestabilan inti yang dimiliki suatu atom dan sebaliknya. Dalam grafik tersebut terlihat bahwa nilai energi ikat per nukleon maksimum sekitar 8,8 MeV per nukleon dimiliki oleh inti besi dan inti-inti di dekatnya, yang merupakan inti terstabil di alam. Terima kasih.